Baik, selamat pagi ya semuanya. Terakhir kita sudah sampai di pengisi buku bantu customer, buku bantu supplier, sama buku bantu inventory. Nah, sebelumnya Anda pasti sudah punya filenya, file Mayob yang sudah Anda buat yang PT Mentari Perusahaan Dagang itu. Nah, sekarang kalau misalnya Anda sudah punya, silahkan buka saja, jangan buat baru lagi. Kalau misalnya Anda punya, silahkan minta di teman saja ya. Silahkan pilih open, di mana kemarin nyimpannya itu. Nah, sementara saya simpannya di D. Nah, pilih yang MYO-nya. Nah, di sini kalau misalnya suruh masukkan password, user ID dan password, silahkan oke saja. Nah, ada 3 pilihan, pilih yang nomor 3. I use this company for practice. Silahkan pilih continue. Nah, kemudian di sini pilih no. Nah, akan semua terbuka. Nah, pastikan sebelum melanjutkan ke transaksi, Anda lihat di transaksi jurnalnya dulu, supaya semua sudah masuk dari tanggal 1 Januari. Ya, itu 2 juta untuk hutang dagang, 3 juta piutang dagang, kemudian 5 juta hutang dagang, sama 3 juta hutang dagang. Kemudian lagi 37 juta untuk persediaan barang dagangan. Jadi kalau misalnya ini belum selesai, jangan dulu lanjut, karena nanti tidak akan bisa lanjut untuk mengikuti transaksinya. Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama itu adalah perusahaan dirasa perlu untuk mengambil uang tunai dari Bank Mandiri sebesar 1 juta. Nah, di sini nanti ada beberapa bagian. Yang pertama ada banking, sales, ada purchase, ada account. Saya jelaskan dulu sementara secara global saja. Kalau berhubungan dengan bank, tetapi dia tidak berhubungan dengan penjualan maupun pembelian, itu Anda menggunakan banking. Kalau dia berhubungan dengan penjualan, misalkan sales, entah itu nanti penjualan, entah itu retur penjualan, dan pembayaran piutang, itu masuknya ke sales, bukan ke banking, walaupun dia bayarnya lewat bank. Kemudian kalau misalkan dia ada pembelian itu termasuk nanti beli barang, retur beli barang, dan pembayaran hutang, itu masuknya di purchase. Kalau ada berhubungan dengan bank, tetapi selain yang pembelian dan penjualan itu masuknya di banking. Nah, sisanya kalau tidak ada pembelian, penjualan maupun hubungan dengan bank, berarti di account. Misalkan contoh yang terakhir yang di pembayaran listrik, air, telepon, gaji, dan yang lain-lainnya itu. Nah, sekarang kalau kita lihat yang pertama ini, perusahaan bisa perlu untuk mengambil uang tunai dari bank. Ini tidak ada hubungan dengan pembelian maupun penjualan, sehingga langsung ke banking. Silahkan pilih, ada 2 sekarang. Ada spend money, ada receive money. Kalau spend money berarti kita mengambil uang dari bank. Kalau receive money berarti kita memasukkan uang ke bank atau kita nabung di sini. Nah, sekarang kita perlu mengambil uang dari bank, berarti kita spend money. Nah, di sini silahkan pilih date-nya itu, tanggalnya sesuai dengan sana, tanggal 1 Januari. Isikan di amount-nya itu sebesar 1 juta. Nah, memonya bebas. Nanti Anda untuk mengingatkan saja, misalkan saya isi ambil uang. Nah, account di sini sebelumnya Anda sudah membuat link antara bank account dengan piutang dagang dan hutang dagang. Otomatis di sini di payment account-nya otomatis Bank Mandiri. Kalau misalnya selain Bank Mandiri, silahkan disesuaikan dulu. Biasanya sih otomatis. Silahkan account-nya di sini, karena kita mengambil untuk kas, uang tunai, berarti Anda pilih yang kas, yang nomor akun 1. Ya, kas. Amount-nya di sini otomatis sesuai dengan amount yang ada di atas, 1 juta. Nah, kalau sudah silahkan di-record. Nah, untuk mengecek transaksi tadi, silahkan langsung masukkan ke sini, otomatis akan ada Bank Mandiri, kas pada debit, Bank Mandiri pada kredit. Jadi yang tanggal 2 Januari, perusahaan membeli barang dengan dagangan secara kredit. Karena ini berhubungan dengan pembelian, berarti Anda masuk ke purchase. Nah, nanti ada beberapa jenis yang kita gunakan sekarang adalah enter purchase. Kalau ada penjualan maupun retur pembelian maupun retur pembelian, Anda gunakan enter purchase. Suppliernya, pilih supplier sesuai dengan soal itu adalah PTX. Silahkan cari PTX. Ya, kemudian di sini tanggalnya biasakan ya, karena nanti kalau misalnya tanggal tidak sesuai, otomatis di reportnya tidak muncul. Tanggal 2 Januari. Nah, di komputer saya itu adalah bulannya duluan. Jadi saya 1, 2. Kalau misalnya komputer Anda nanti bahasa Indonesia, jangan sampai kebalik ini terutama. Nah, berikutnya di sini
tipenya ini masih berupa deskripsi. Anda silahkan ubah layoutnya dulu, layoutnya ganti jadi item. Jadi kita bisa ngisi per item sesuai dengan yang sudah kita input di inventory-nya. Di bill ini silahkan nanti masukkan berapa nanti barang yang dibeli. Misalkan yang pertama adalah 10 yang kemudian yang kedua juga 10. Nah, item number adalah kode dari barangnya itu. Misalkan yang pertama HP Lenovo berarti P01, kemudian kalau yang Asus berarti P02. Nah, price-nya di sini masukkan harga belinya yaitu 500.000. Nah, otomatis totalnya menyesuaikan dengan barang yang diterima tadi. 600.000. Pastikan pajak ini sudah NT. Kalau misalnya sudah mengatur di inventory harus ini adalah NT, jadi tidak ada pajak. Mungkin kalau misalnya di sini biasanya kan pajaknya menggunakan PPN biasanya, tapi kita di sini untuk kasus yang ini kita tidak pakai pajak. Langsung pakai NT, ingat ya, pastikan semua sudah benar nih. Kalau sudah silahkan record. Nah, di sini akan disuruh mengisikan tidak ada pajak. Apakah Anda yakin tidak menggunakan pajak? Silahkan pilih yes. Nah, dan di sini apakah Anda ingin mengubah pajaknya? Tidak usah dirubah, langsung pilih no saja. Kalau saya tampilkan transaksi yang tadi, transaksi jurnalnya, itu akan muncul di sini pembelian 11 juta. Didapat dari 5 juta tambah 6 juta. Berarti sudah benar. Lanjut yang nomor tanggal 4 Januari. Tanggal 4 Januari terima pelunasan piutang. Pelunasan piutang berarti kita berhubungan dengan penjualan. Sehingga di sini harus, walaupun sini disuruh lewat bank mandiri, karena ini berhubungan dengan penjualan, tidak boleh kita menggunakan banking, tapi kita menggunakan sales. Sama seperti yang pembelian tadi, kalau misalkan ingin melakukan transaksi penjualan berarti enter sales, tapi kalau ingin menerima pelunasan piutangnya itu berarti Anda masuk ke receipt payment. Nah, receipt payment di sini pilih customer-nya siapa. Customer ini adalah dari toko A. Nah, di bawah sini akan muncul total due-nya itu 2 juta. 2 juta didapat dari saldo awal piutang dari si toko A itu yang di buku bantu customer-nya 2 juta. Nah, sekarang yang dibayarkan itu berapa? Silahkan isikan di amount receipt-nya ini. Amount receipt-nya dia bayar cuma 500. Nah, kemudian tanggal ini samakan tanggal 4 Januari berarti 14. Ingat ya, saya kebalik tanggalnya. Kemudian di sini amount applied-nya yang berapa dibayarkan, bukan 2 juta. Jadi di sini di amount receipt-nya 500, di sini amount applied juga 500. Jadi sisa diutangnya adalah sisa piutangnya selesai. Kalau sudah record, nah, silahkan tampilkan di transaksi jurnalnya lagi untuk ngecek apakah sudah benar. Berarti sudah 3 juta di pembayaran piutang. Oke, muncul congratulations. Jadi ini harus dipastikan ya muncul. Tadi muncul di. Nah, berikutnya adalah transaksi tanggal 5 Januari. Tanggal 5 Januari dikembalikan sebagian barang yang dibeli tanggal 2 Januari berupa decoder HP Lenovo dan 2 HP Asus. Nah, coba nanti Anda lihat yang tanggal transaksi tanggal 2 Januari itu ada pembelian 10, masing-masing 10 buah. Silahkan sekarang dikembalikan 3. Nah, pengembalian maupun pembelian itu nanti menggunakan langkah yang sama. Cuma nanti Anda masukkan jumlah item itu sebagai minus. Misalkan yang pertama tadi yang tanggal 2 Januari itu adalah tanggal PTX. Silahkan pilih PTX. Kemudian sama juga layoutnya ganti item. Kemudian tanggalnya juga samakan, yaitu tanggal sekarang tanggal 5 Januari. Ya, tanggal 5 Januari. Nah, di sini masukkan di bill ini masukkan minus karena kita berupa pengembalian. Silahkan masukkan minus 3. Kemudian untuk HP Lenovo berarti P01. Kemudian minus 2 untuk HP Asus berarti P02. Nah, di sini akan masing-masing otomatis muncul harga belinya tadi. Ya, berarti total nilai yang kita kembalikan adalah 2.700.000. Nah, kalau sudah tinggal di record. Ya, silahkan ditampilkan di transaksi jurnalnya akan muncul 2.700.000. Nah, berikutnya yang transaksi tanggal
8 Januari. Dibayar hutang dagang atas pembelian tanggal 2 Januari. Nah, tadi sudah kita ada transaksi tanggal 2 itu kita beli sejumlah 11 juta. Kemudian tanggal 5 dikembalikan sebanyak 2.700.000, berarti kita sekarang bayar sisa dari selisih yang tadi. Nah, caranya adalah untuk pembayaran hutang melalui Bank Mandiri, ingat ya, karena ini pembayaran hutang, berarti kita masuk ke di purchase, pembayaran hutang, kemudian kita pilih yang pay bills. Nah, pay bills-nya silahkan dipilih, pilih supplier tadi dari toko dari PTX. Nah, di sini, nah, akan muncul pesan di sini ada beberapa, ada tadi yang dikembalikan itu belum diregister. Nah, di sini sebelum membayar hutangnya itu, Anda harus register dulu tadi yang dikembalikan itu. Register dulu maksudnya adalah kita menentukan tadi yang dikembalikan dari pembelian yang mana. Nah, di sini akan nanti munculnya kalau ingin meregister, silahkan cari yang purchase register. Nah, otomatis akan muncul yang tadi, yang 2.700.000. Silahkan nanti Anda pilih yang apply to purchase. Nah, tujuan dari register ini seperti yang saya bilang tadi adalah kita menentukan dia dimasukkan atau dikembalikan yang pembelian mana. Di sini sudah ada muncul 2 pembelian. Yang pertama 5 juta yang saldo awal tadi, yang kedua adalah 11 juta yang tanggal 2 Januari. Nah, ingat yang Anda masukkan adalah yang 11 juta tadi. Jadi mengurangi pembelian yang tanggal 2 Januari. Nah, tanggalnya sesuaikan dulu. Tanggal tadi dikembalikan itu tanggal 5. Nah, ini biarkan saja memonya kalau sudah record. Nah, kalau misalnya Anda sudah melakukan register, baru kita bisa membayar piutangnya tadi, membayar hutangnya. Nah, masukkan lagi jadi PTX. Nah, di sini akan muncul sisa pembelian tadi yang 11 juta jadi 8.300.000. Karena kita suruh melunasi sekarang semua, berarti Anda masukkan langsung di sini. Ya, 8.300.000 amount-nya. Nah, di amount apply juga sama, 8.300.000. Date-nya Anda ganti jadi tanggal 8. 1 bulan 8. Sudah, biarkan kalau sudah record. Nah, ini 8.300.000 sudah. Nah, berikutnya yang tanggal 10 Januari. 10 Januari. 10 Januari perusahaan menjual barang. Kalau menjual berarti sales, ya, penjualan sales. Dengan cara kredit pada toko B. Ini langkah sama seperti pembelian, cuma sekarang kita ke menu sales saja. Silahkan masukkan, saya langsung saja percepat. Enter sales, nanti Anda pilih tokonya, itu toko B. Kemudian layoutnya sama juga, diganti jadi item. Kemudian di sini kalau tadi bill sekarang pakai shift di sini. Kodenya, kemudian jumlahnya itu 30. Jadi kita menjual sebanyak 30. Kemudian itu yang P01. Kemudian sebanyak 10 untuk P02. Nah, harganya harga jual sudah otomatis terisi kalau misalnya kemarin sudah ngisinya. Kalau misalnya belum, silahkan disesuaikan. Jadi ini tanggalnya adalah tanggal 10 Januari. Silahkan disesuaikan juga. Nah, jadi total kita menjual barang adalah 29 juta. Silahkan record langsung. Record. Nah, kemudian berikutnya tanggal 11 Januari. Kalau Anda ingin melihat transaksinya juga boleh tadi. Ini tanggal. Kemudian berikutnya adalah tanggal 11 Januari diterima pengembalian barang. Jadi barang yang tadi Anda jual itu dikembalikan, sama juga. Kita masuk ke enter sales. Silahkan pilih dari toko B. Kemudian layoutnya itu Anda ganti item. Tanggalnya pastikan sekarang adalah tanggal 11. Nah, kemudian ingat karena ini mengembalikan berarti kita isikan minus. Min 4. Kemudian di sini adalah minus 2. Yang pertama P01. Yang sini P02. Nah, jadi total yang dikembalikan tadi adalah 4.400.000. Ya, kalau sudah silahkan di record. Nah, ingat kalau misalnya Anda mengembalikan atau retur, Anda harus diregister dulu ke pembelian atau penjualan yang mana. Kita harus register dulu menggunakan sale register. Nah, silahkan nanti munculkan yang dari tanggal 1 Januari tadi. Nah, akan muncul nanti
Ini yang 4.400.000 yang tadi kita kembalikan. Silahkan ini diklik apply to sales. Nah, ada 3 juta itu berarti yang saldo awal tadi, 29 yang pembelian penjualan tanggal 10 Januari. Kita masukkan apply-nya itu di penjualan 10 Januari ini. Masukkan 4.400.000, tanggal jangan lupa tanggal 11. Ya, silahkan di record saja. Nah, setelah ada record, ingat ya, setiap retur harus ada 2 kali. Enter sales-nya, masukkan negatif, sama di save registernya. Nah, yang berikutnya tanggal 20 Januari, kita menerima cek mandiri. Jadi pembayaran itu melewat mandiri. Berarti kita receive payment di dalam sales ini. Langsung masukkan toko B yang tadi. Kemudian berapa uang yang di nilainya itu, ingat ya. Soalnya mungkin salah karena ada PPN-nya. Harusnya tadi 24.600.000 karena tadi 29 dikurangi 4.400.000. Silahkan masukkan di sini sebanyak 26 juta 24 juta maksud saya 600. Nah, masukkan apply-nya di sini. Jadi kita lunasi. Ini tanggal 20. Nah, untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Ya, kalau sudah di record. Nah, yang berikutnya tanggal 25 Januari. Nah, tanggal 25 Januari sebenarnya hampir sama dengan yang tadi, tetapi kita tidak usah nanti melakukan transaksi pembayaran hutang atau penerimaan piutang, itu tidak usah. Karena di sini adalah istilahnya pay to day. Jadi otomatis dia dibayar setelah barang itu sampai. Nah, tanggal 25 ini sama juga, kita mau membeli barang, berarti di purchase, enter purchase, langkah yang sama. Kita cari PTY sekarang, kemudian layoutnya ganti jadi item, kemudian bill-nya juga sama, kita masukkan 6, sini masukkan 4, masukkan 4, di sini adalah P01, di sini adalah P02. Nah, jadi totalnya adalah 5.400.000. Nah, Anda centang yang pay to day ini, masukkan semuanya. Ya, kalau misalnya Anda tidak masukkan pay to day, berarti dihitung sebagai kredit. Setelah masukkan 5.400.000. Nah, sehingga balance due-nya itu adalah 0. Nah, di sini tanggalnya ingat ya, sampai lupa diganti 20. Kalau sudah record. Ada apa ingin merubah text code-nya, tidak usah, langsung. Nah, ini adalah ceknya karena kita sudah langsung bayar. Silahkan pilih OK saja. Nah, lanjut berikutnya adalah yang sales. Yang sales silahkan pilih enter sales. Nah, silahkan sini pilih yang tanggal 27 Januari. Nah, 7 Januari adalah toko A. Toko A. Silahkan pilih di sini. Masukkan tanggalnya 27. Kemudian layoutnya ini pilih item, sudah. Kemudian langsung shape-nya di sini masukkan 5, di bawahnya juga 5. Bawahnya juga 5. Item numbernya P01, di sini juga sama P02. Nah, harganya totalnya 7.500.000. Kalau sudah silahkan pilih record. Jadi sama. Ya. Yang tadi ini harus pay today ya. Bentar saya edit dulu. Saya hapus dulu transaksi ini. Tadi saya lupa pay today. Saya hapus. Cara menghapus transaksi silahkan pilih yang nomor ini. Silahkan pilih edit, kemudian delete sales. Nah, saya ulangi langkah yang tadi. Tadi pay today-nya kurang. Nah, enter sales, saya ulang di sini ke toko A. Kemudian layoutnya ganti item. Kemudian sini juga 5, di sini 5. P01, sini P02. Nah, ingat pay today-nya tadi kurang. Pay today-nya silahkan masukkan 7.500.000. Ya, kalau sudah record. Nah, kalau misalnya tampilkan di sini, otomatis dia dibayar di sini. Nah, kalau sudah berikutnya kita masuk ke transaksi yang terakhir, yaitu tanggal 30 Januari.
Di 30 Januari ini tidak ada hubungan dengan pembelian, tidak ada hubungan dengan penjualan, dan tidak ada hubungan dengan bank. Sehingga nanti Anda masukkan di account, pilih record journal entry-nya. Nah, sini silahkan masukkan biaya-biaya semua dari tanggal 1, tanggal 30 bulan 1. Saya masukkan biaya-biaya. Ya. Kemudian akun yang pertama masukkan biaya listrik, air, telepon. Silahkan ini nomor akun 6 tadi. Kemudian berikutnya yang kedua adalah biaya gaji, ingat nomor 6. Dan berikutnya adalah barcode penjualan. Barcode penjualan dari nomor 5, nomor 6 maksudnya. Penjualan, kemudian yang terakhir barcode pembelian. Nah, silahkan masukkan debitnya 600, kemudian 1.100.000, kemudian 350, yang terakhir 650. Nah, semua ini dibayar menggunakan kas. Jadi yang terakhir Anda masukkan kas ini. Kas, totalnya otomatis menyesuaikan 2.700.000. Nah, kalau sudah semua record. Nah, transaksi berarti sudah selesai semua. Silahkan untuk mengecek benar salahnya kita cocokkan yang di reportnya. Yang pertama yang perlu Anda cek, yang pertama adalah trial balance-nya. Ya, pastikan masuknya adalah bulan April. Bulan April, maksudnya bulan Januari ya. Nah, sini silahkan dicatat nanti adalah 43.900 sama 113.600. 43.900 berarti transaksi untuk yang tanggal bulan Januari saja. Kalau yang ini dari saldo awal sampai tanggal yang Januari tadi. Sudah, silahkan dicocokkan. Kemudian berikutnya adalah standar balance sheet-nya. Nah, ini silahkan masukkan sampai tanggal akhir tadi. Nah, ini nanti akan berpengaruh kalau misalnya Anda salah memasukkan tanggal. Jadi di sini akan muncul 86.600. Nah, kemudian sih ada total current year earning-nya adalah 6.100, berarti nanti ada untungnya 6.100. Harusnya akan untung 6.100 diambil dari sini. Ya, 6.100. Ya. Ini untuk yang soal Maya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita adalah ujian. Jadi pastikan kalau misalnya ada pertanyaan silahkan nanti di komentar di Classroom. Saya akan coba jawab kalau misalnya ada kesulitan. Untuk pertemuan berikutnya ujiannya saya kasih waktu cuma 2 jam saja. Nanti saya akan infokan jadwalnya di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.